Alasan kami mengambil topik mengenai AI pengalokasian waktu studi adalah dalam kehidupan kita sering memiliki banyak tugas dan pekerjaan akademis yang harus diselesaikan, seperti mengerjakan tugas rumah, mempersiapkan diri untuk ujian, atau menyelesaikan proyek-proyek sekolah. Pengalokasian waktu studi adalah cara kita mengatur dan menggunakan waktu kita untuk melakukan semua ini dengan efisien. Ini penting karena waktu adalah sumber daya yang terbatas dan penggunaan waktu yang baik dapat mempengaruhi hasil akademis kita. Pada baris ini mengimport fungsi linprop dari modul Skippy Optimize. Fungsi linprop digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. Pada baris ketiga dan keempat, ini mendefinisikan koefisien dari fungsi tujuan dalam masalah pemrograman linear. Setiap elemen dari vektor C mempresentasikan skor tambahan yang diperoleh per jam belajar untuk masing-masing mata kuliah. Secara spesifik, variabel X adalah jam belajar untuk mata kuliah A memberikan tambahan 85 poin per jam. Variabel Y, jam belajar untuk mata kuliah B memberikan tambahan 90 poin per jam. Dan variabel Z, jam belajar untuk mata kuliah C memberikan tambahan 87 poin per jam. Pada baris ke-8 ini mempresentasikan kendala yang menentukan bahwa total jam belajar untuk semua mata kuliah dalam satu minggu tidak boleh melebihi suatu nilai tertentu. Dan pada baris ke-9 mempresentasikan kendala bahwa jam belajar untuk mata kuliah A harus setidaknya mencapai suatu nilai minimum. Menggunakan tanda negatif memberikan representasi bahwa jam belajar untuk mata kuliah A setidaknya sama dengan nilai tersebut. Dan pada baris ke-10, mirip dengan kendala sebelumnya, tetapi untuk mata kuliah B. Ini menandakan bahwa jam belajar untuk mata kuliah B setidaknya harus mencapai suatu nilai minimum. Dan pada baris ke-11, lagi-lagi, konsep yang sama seperti dua kendala sebelumnya, tapi kali ini untuk mata kuliah C, menandakan bahwa jam belajar untuk mata kuliah C setidaknya harus mencapai suatu nilai minimum. Pada baris ke-14 dan ke-15, yaitu vektor B berisi batas atas setiap kendala. Berdasarkan baris dari matriks A, elemen ini menetapkan bahwa total jam belajar untuk semua mata kuliah dalam satu minggu tidak boleh melebihi 20 jam. Batas untuk mata kuliah A, X-bound sama dengan 0 sampai 10 ini mendefinisikan batas untuk variabel keputusan yang merepresentasikan jam belajar untuk mata kuliah A. Batas ini menetapkan bahwa jam belajar untuk mata kuliah A harus dalam rentang 0 hingga 10 jam. Selanjutnya, batas untuk mata kuliah B, Y-bound sama dengan 0 sampai 10 ini mendefinisikan batas untuk variabel keputusan yang mempresentasikan jam belajar untuk mata kuliah B. Batas ini menetapkan bahwa jam belajar untuk mata kuliah B harus dalam rentang 0 hingga 10 jam. Dan untuk batas untuk mata kuliah C, J-bound sama dengan 0 sampai 10, ini mendefinisikan batas untuk variabel keputusan yang merepresentasikan jam belajar untuk mata kuliah C. Batas ini menetapkan bahwa jam belajar untuk mata kuliah C harus dalam rentang 0 hingga 10 jam. Dengan demikian, setiap variabel keputusan yang mempresentasikan jam belajar untuk masing-masing mata kuliah dibatasi agar tidak melebihi 10 jam dan tidak kurang dari 0 jam. Selanjutnya pada baris ini, pada baris ke-22 menyelesaikan masalah dengan leapfrog. Pada baris ini adalah pemanggilan fungsi leapfrog yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. C ini adalah vektor yang berisi koefisien fungsi tujuan untuk variabel-variabel yang diminimalkan. A, U, B adalah matriks yang mendefinisikan semua batasan-batasan lebih besar dari atau sama dengan dari variabel-variabel. B, U, B ini adalah vektor batasan-batasan yang sesuai dengan matriks A, U, B. Ini mendefinisikan batasan-batasan berapa banyak yang dapat dimakan oleh masing-masing variabel. Bounds ini adalah
Daftar yang berisi batasan-batasan untuk setiap variabel dalam bentuk batas bawah dan batas atas. Dalam kasus ini, X bounds, Y bounds, dan Z bounds adalah batasan-batasan variabel, batasan-batasan untuk variabel X, Y, dan Z. Dalam kasus ini, metode simplex digunakan. Hasil dari pemanggilan linprog disimpan dalam variabel res. Ini akan berisi solusi dari masalah pemrograman linear, termaksud nilai optimal dari variabel-variabel, nilai fungsi tujuan, dan status solusi. Dan pada baris selanjutnya yaitu menampilkan hasil, dan baris ke-26. 26 ini adalah baris pertama dari output yang akan dicetak. Ini adalah header tabel yang menunjukkan kolom-kolom yang akan ditampilkan dalam hasil. Baris ke-27 ini mencetak informasi untuk mata kuliah A. A adalah mata kuliah res X 0 adalah nilai optimal variabel X0 yang merupakan jumlah per minggu yang dilokasikan untuk mata kuliah A. Dan 85 adalah skor per jam yang telah ditetapkan. Dan pada baris ke-29, ini adalah mata kuliah. Dalam tabel hasil, setiap mata kuliah diberi label dengan huruf atau nama mewakili mata kuliah tertentu. Kurang dari 15, ini adalah format string yang digunakan untuk mengatur lebar kolom pada output. Dalam hal ini, lebar kolom untuk nama mata kuliah. B diatur menjadi 15 karakter. Ini berguna agar tampilan output menjadi rapi. Res X dalam kurung 1 mengambil nilai optimal variabel X dalam kurung 1 yang mewakili jumlah jam. Format kurang lebih dari 15. 2F digunakan untuk memformat nilai tersebut sehingga memiliki dua angka desimal dan sesuai dengan lebar kolom 15 karakter yang telah ditetapkan. 90 kurang dari 10 ini mencetak skor per jam yang telah ditetapkan. Untuk mata kuliah B, angka 90 mewakili skor tersebut. Format kurang dari 10 digunakan untuk mengatur lebar kolom menjadi 10 karakter, sehingga tampilan output tetap rapi. Pada baris ke-31, baris ini mencetak garis pemisah dalam bentuk garis horizontal yang terdiri dari karakter garis sebanyak 40 kali. Ini digunakan untuk memisahkan data mata kuliah dari hasil akhir yang akan dicetak. Pada baris ke-32, ini adalah bagian yang mencetak hasil akhir. Ini adalah teks yang menggambarkan apa yang akan dicetak. Ini adalah tempat di mana nilai akan dimasukkan ke dalam string format. Respan yang merupakan nilai fungsi tujuan dari masalah pemrograman linear. 2F, format ini digunakan untuk memformat nilai sebagai angka. Angka floating point dengan dua angka desimal setelah titik desimal. Poin ini adalah teks yang akan ditampilkan setelah nilai skor maksimum yang diharapkan. Nah, setelah penjelasan program tadi, maka kita akan menjalankan program yang telah dijelaskan tadi. Maka seperti ini tampilan outputnya, di mana ada header mata kuliah, ada jam per minggu, dan ada skor per jam. Nah, dan untuk data A, di mana mata kuliah A direkomendasikan, yaitu 4 jam per minggu dengan skor 85 per jam, dan untuk data B, yaitu direkomendasikan 10 jam per minggu dengan skor 90 per jam, dan untuk data C, yaitu 6 jam per minggu dengan skor 87 per jam. Dengan skor maksimum yang diharapkan yaitu 1762,00 poin. Mengapa pakai dua angka di belakang koma? Karena seperti codingan tadi, yaitu kita menggunakan bilangan desimal, jadi dia terdapat dua angka di belakang koma.
Maka dapat disimpulkan melalui topik yang kami ambil, yaitu yang pertama, merencanakan waktu studi dengan baik adalah langkah awal yang penting. Kemudian kita tentukan tugas mana yang paling penting atau mendesak, itu bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, istirahat dengan bijak, di mana tidak ada yang bisa bekerja tanpa istirahat. Dengan pengalokasian waktu untuk istirahat yang sesuai, membantu kita menjaga konsentrasi dan produktivitas. Pengalokasian waktu studi membantu kita untuk menjadi lebih teratur, produktif, dan merasa kurang stres. Dengan merencanakan dan mengelola waktu kita dengan bijak, kita dapat mencapai hasil akademis yang lebih baik dan merasa lebih baik dalam proses belajar. 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.